Bahwa gagasan saya dikritik tentu bukan persoalan luar biasa. Saya sendiri tidak pernah menganggap pendapat saya yang paling benar. Jadi kalau mau disanggah, ya sanggah saja. Tapi yang mengejutkan saya adalah betapa para pemuka Islam yang seharusnya menjadi panutan pun menyerang dengan penuh kemarahan, namun tanpa logika. Bukannya membantah dengan argumen, mereka malah kalap mata dan meracau. Contoh terbaik adalah orang bernama Samsi Ali. Dia ini selama ini digadang-gadang sebagai seorang imam di Masjid New York. Jadi ya mestinya pintar dan beradab. Apalagi dia kan sudah berpuluh tahun tinggal di New York. Sebuah kota besar di mana tradisi diskusi dan beradu pendapat berakar kuat. Tapi tweet berisi komentar dia terhadap saya sungguh menyedihkan. Dia menghardik saya dengan mengatakan, gunakan otak kalau bicara. Dia bilang, kalau saya menolak syariat, maka saya mengingkari Islam. Dia kemudian menyatakan bahwa syahadat, sholat, puasa, haji, tidak makan makanan haram, tidak berzinah, itu semua syariah. Dia lantas berdalih bahwa dicoretnya kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari pendahuluan Undang-Undang Dasar 45 karena Pancasila adalah milik semua warga negara, baik Muslim maupun non-Islam. Tapi ketika sudah bicara Islam, kata Syamsi, itu hanya untuk orang Islam. Di sini syariah menjadi keharusan. Karena semua yang dilakukan dalam agama adalah syariah. Saya duga sih Samsi sebenarnya tidak mendengarkan atau menonton serius isi video saya. Dia terlampau cepat naik darah dengan proposisi saya. Dia marah, kalut, dan kekalapan dia itu dia wujudkan dalam kalimat kasar, gunakan otak. Sebenarnya saya menjelaskan cukup panjang argumen saya. Namun karena Samsi sudah terlalu emosional, maka dia tidak mampu membahas argumen saya. Yang keluar justru bukan hasil dari kerja otak dia. Dia menyatakan bahwa syahadat, sholat, puasa, haji, tidak makan makanan haram, tidak berzina itu syariah. Dan dia bilang mereka yang tidak menjalankan syariat itu mengingkari Islam. Itu kan mengada-ada. Bila ada muslim yang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak naik haji, atau makan babi, apakah dia dengan sendirinya bisa disebut mengingkari Islam? Di dunia ini saja banyak sekali muslim yang tidak sholat 5 waktu. Apakah mereka mengingkari Islam? Saya sih sholat 5 waktu, walau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran. Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Toh saya melakukannya, karena sejak kecil saya sholat. Dan saya merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Sehingga zaman rahmatullah Jalla wa'ala, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu lebih hina daripada LGBT. Lebih hina daripada peminum khamar. Lebih hina daripada orang yang melakukan korupsi nepotisme. Dan yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Sepakat semua para ulama dan semua imam mazhab. Apakah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad? Semuanya sepakat. Siapa orang yang mengatakan solat tidak wajib, maka dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada seorang dosen yang mengatakan dia memprovokasi umat dengan mengatakan tidak ada satupun ayat di dalam Quran yang memerintahkan wajibnya melaksanakan solat 5 waktu. Ini perkataan dusta zaman rahmatullah. Perkataan buruk. Perkataan manusia yang ingin menjauhkan manusia dari agamanya. Tidak keluar dari lisan orang seperti ini kecuali dia orang liberal. Orang yang menuhankan akalnya. Karena banyak manusia merasa hebat dengan akalnya. Banyak orang sok pintar. Banyak orang sok cerdas. Sehingga agama dia bisa otak-atik. Na'udzubillahi min dzalik zaman rahmatullah. Maka tinggalkan dosa-dosa yang seperti ini. Manusia yang berbicara dengan filsafat. Manusia yang berbicara dengan logika. Yang ingin menghancurkan umat manusia. Ingat zaman rahmatullah, ketika seorang hamba meninggalkan solat 5 waktunya, maka tidak ada kebaikan untuknya. Inilah hebatnya solat zaman rahmatullah. Solat membersihkan jiwa-jiwa kita. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak akan baik negeri ini. Tidak akan pernah hilang pelacuran, judi, khamar, perbuatan keji, zina, dan sebagainya maksiat-maksiat yang lainnya, kecuali manusia menjaga solat 5 waktu. Sebab Allah mengatakan
dirikanlah solat, karena sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jaga sambayanta zaman rahmatullah, jaga solat 5 waktu kita. Jangan pernah meninggalkan dan menunda solat 5 waktu. Sebab solat 5 waktu adalah merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah. Kita akan dihisab satu demi satu. Dan pertama kali ibadah yang kita akan dihisab, pertama kali ibadah yang kita akan diminta pertanggungjawaban adalah solat-solat kita zaman rahmatullah. Nabi SAW mengatakan, kalau solat ini bagus, maka semua ibadah akan menjadi bagus. Dan apabila solat ini rusak, solat ini kita sering tinggalkan, kita sering cuek, kita sering remehkan, maka semua amalan kita tidak ada baiknya zaman rahmatullah, tidak ada bagusnya zaman rahmatullah. Kita jaga sambayanta zaman rahmatullah, jaga solat 5 waktu kita. Perhatikan, solat itu tidak bisa diwakili, tidak bisa ditunda. Kalau anda tidak bisa solat dalam keadaan berdiri, solat dalam keadaan duduk. Kalau anda tidak bisa solat dalam keadaan duduk, solat dalam keadaan berbaring. Kalau anda tidak bisa solat dalam keadaan berbaring dengan menggerakkan tangan, dengan isyarat mata atau dengan isyarat hati. Kalau anda tidak bisa lagi dengan isyarat, dengan hal tersebut, maka siap-siap anda disolati. Demikianlah zaman rahmatullah. Manusia diciptakan untuk solat dan disolati. Dan ketahuilah, siapa yang meninggalkan solat 5 waktu, kalau dia mengatakan saya malas melaksanakan solat 5 waktu, maka dia melakukan dosa besar. Dan hati-hati, jangan sampai mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Dan orang yang mengatakan solat tidak wajib, tidak usah melaksanakan solat, tidak ada perintah dalam ayat Quran yang memberitakan untuk melaksanakan solat, maka dia keluar dari agama, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini tidak usah disolati kata para ulama. Kalau dia mati, tidak usah dikafani. Kalau dia mati, tidak usah dikuburkan di kuburan kaum muslimin, sebab dia telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan pada khutbah kita yang berbahagia ini, yang pertama zaman rahmatullah, tiaki lebaki, jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu sampai kapanpun zaman rahmatullah. Ketika anda sakit, tetap salat. Kalau anda tidak bisa berwudu, bertayamum. Intinya jangan pernah meninggalkan solat. Sebab solat inilah yang memperbaiki hidup-hidup kita, memperlancar rezeki kita. Jadi kalau mau bangun rezeki kita, bagi sambayanta. Inilah ibadah solat yang membuat urusan kita mudah. Siapa yang melaksanakan solat, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kita ini banyak mahasiswa, banyak merantau, banyak meninggalkan kampung, meninggalkan orang tua, meninggalkan kekasih yang ada di kampung, orang-orang tua kita, keluarga kita yang kita sayangi. Kita datang di sini mencari kebaikan demi Allah. Anda pulang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali menjaga salat 5 waktu. Bagaimana mungkin hidup menjadi baik? Bagaimana mungkin hidup menjadi bagus kalau meninggalkan salat 5 waktu? Bukankah Allah yang mengatur hidup? Semua mungkin kita ini ada sebagian besar mahasiswa, fakultasnya sama, dosennya sama, namun nasibnya beda-beda. Ada yang sukses, ada yang setengah sukses, ada yang mungkin di bawah sekali, karena mungkin mereka meninggalkan solat. Jadi zaman rahmatullah, kunci hidup ada pada solat. Jangan pernah meninggalkan solat. Kalau ada profesor, doktor yang mengatakan tidak usah solat, tinggalkan solat, tidak ada perintah dari solat, ketahuilah zaman rahmatullah, dia adalah syaitan yang berwujud manusia. Bagaimana mungkin kita meninggalkan solat? Solat ini adalah merupakan hubungan kita kepada Allah, memperbaiki tali hubungan kita kepada Allah dengan solat-solat kita. InsyaAllah, siapa yang memperbaiki solatnya, Allah akan memperbaiki hidupnya. Siapa yang menjaga solatnya, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang senantiasa mendirikan solat pada waktunya, maka Allah akan mempersiapkan kedudukan yang terhormat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang meninggalkan solat, maka silakan anda menikmati